Selamat siang para mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan memahami kalimat yang merupakan satuan bahasa yang sangat penting ya, kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa yang relatif dapat berdiri sendiri. Jadi kalimat itu satuan bahasa yang secara relatif dapat disebut dapat berdiri sendiri. Kemudian kalimat seperti Anda ketahui itu lebih tinggi dibanding dengan klausa serta lebih rendah dibandingkan dengan paragraf. Jadi kalimat itu di bawah paragraf, di atas klausa. Kalau klausa yang penting ada subjek dan predikat. Klausa belum bicara harus ditulis dengan huruf kapital. Tidak bicara harus pakai tanda titik. Sehingga kalimat itu di atas klausa. Kalau urutannya kan kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf. Saya ulangi ya, saya ulangi nanti. Jadi kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf. Berikutnya, kalimat minimal terdiri atas subjek dan predikat, pelengkap, objek, dan keterangan tidak wajib. Jadi ingat-ingat, objek tidak wajib, pelengkap tidak wajib, keterangan tidak wajib. Yang wajib hanya dua, subjek dan predikat. Predikat, mengapa wajib ada predikat? Karena predikat itu menunjukkan aktivitas. Jadi predikat itu menunjukkan aktivitas. Sehingga predikat itu penting. Karena predikat biasanya kata kerja itu sangat penting. Ya, karena predikat yang di dalamnya ada kata kerja itu merupakan sesuatu yang penting karena menunjukkan kegiatan atau aktivitas. Berikutnya subjek. Subjek itu merupakan pihak yang melakukan pekerjaan atau dikenai pekerjaan. Jadi subjek kemungkinannya ada dua. Yang pertama, melakukan pekerjaan. Kita mempelajari kalimat, itu subjeknya kita. Lah kita itu melakukan pekerjaan, mempelajari. Kalau kalimat dipelajari oleh kita, itu subjeknya kalimat. Kalau kalimat pasif, subjeknya dikenai pekerjaan. Dikenai pekerjaan dipelajari. Kalau mempelajari kan itu melakukan pekerjaan. Kalau dipelajari berarti dikenai pekerjaan. Para mahasiswa yang saya banggakan, sangat penting ketika belajar kalimat, kalian harus paham SPOK. Dan tentu yang paling penting itu PS-nya yang harus dipahami, karena wajib. Mari kita lihat. Pertama predikat biasanya kata kerja. Ya, Anda sudah membuat tabel kata kerja. Kalau Anda membuatnya fokus, Anda paham. Gitu ya. Yang kedua, subjek biasanya kata benda. Kata benda atau frasa kata benda. Objek itu, perhatikan, objek itu bisa menjadi subjek dalam kalimat pasifnya. Jadi ciri objek itu bisa menjadi subjek. Saya membaca buku. Itu objeknya buku. Kalau dipasifkan menjadi buku dibaca oleh saya. Sehingga buku yang awalnya objek, ya objek,
dalam kalimat pasif, kalau dia bisa jadi subjek, itu berarti dia adalah objek. Kalau dipasifkan dia bisa jadi subjek, itu berarti dia objek. Kalau dalam kalimat aktif objek, itu cirinya bahwa objek dia bisa menjadi subjek dalam kalimat pasifnya. Berikutnya K itu biasanya berupa frasa kata depan atau anak kalimat. Perhatikan para mahasiswa penerjemahan yang Anda harus paham SPOK itu, ini K biasanya berupa frasa kata depan. Ini contohnya. Saya belajar di perpustakaan PNJ karena ruangannya nyaman. Belajar predikat. Siapa yang belajar? Saya. Subjek. Di perpustakaan PNJ. Ini namanya frasa kata depan. Karena dimulai dengan kata depan di. Lah ini dia fungsinya K ini. Di perpustakaan PNJ itu K. Karena ruangannya nyaman. Jadi karena ruangannya nyaman itu anak kalimat. Dia anak kalimat. Kalau anak kalimat itu ada SP-nya. Nyaman itu predikat. Apa yang nyaman? Jawabannya ruangannya. Sehingga apa bedanya di perpustakaan PNJ yang K dan ruangannya nyaman? Kalau ruangannya nyaman itu masih bisa dielaborasi. Nyaman itu predikat, ruangannya itu S. Tapi kalau yang di perpustakaan PNJ udah nggak bisa. Dia frasa. Jadi kalau di perpustakaan PNJ itu frasa, kalau ruangannya nyaman itu klausa, ada SP-nya. Yang kedua-duanya itu berfungsi sebagai K. Itu. Jadi mohon diperhatikan K ini kalian perlu paham. Berikutnya ini yang Bapak sering sampaikan. Jadi rumus mencari subjek. Kalau predikat kan biasanya kata kerja. Kalau kalimatnya panjang, menentukan subjek pakai rumus. Jadi kalau subjeknya diperkirakan orang, ya manusia, malaikat, setan, maaf, Tuhan, kita pakai siapa yang? Setan menggoda manusia. Setan menggoda manusia. Siapa yang P kan? Siapa yang menggoda? Jawabannya setan. Ya kan? Atau kalau manusia kita udah biasa ya, Firman membaca buku. Siapa yang membaca? Jawabannya Firman. Ya. Tuhan menciptakan manusia. Siapa yang menciptakan? Jawabannya Tuhan. Sehingga kalau itu pakai siapa yang. Jadi menentukan S-nya jangan kira-kira. Terutama kalau kalimatnya udah panjang. Anda bisa pakai rumus. Kalau subjeknya benda mati atau binatang pakai apa ya? Kuda itu berlari. Ya, kuda itu berlari. Apa yang berlari? Jawabannya kuda itu. Kalau kuda itu pakai siapa kan tidak cocok. Siapa yang berlari? Kalau siapa kan jawabannya orang. Sehingga saya ulangi, predikat biasanya kata kerja. Rumus mencari subjek, siapa yang P atau apa yang P. Objek bisa menjadi subjek dalam kalimat pasifnya. K biasanya frasa kata depan atau anak kalimat. Para mahasiswa yang saya banggakan, tentu kalian tahu kalimat tunggal, ini beda materi ini, beda apa ya, beda bahasan. Kalimat tunggal itu terdiri atas satu klausa, kalimat tunggal. Topik itu menarik. Kalau tulisannya pakai huruf kapital diberi tanda titik, berarti itu kalimat.
Kalau tidak huruf kapital, tidak ada titiknya, berarti masih klausa. Topik itu menarik, kalimat tunggal. Kalau kalimat majemuk, minimal 2 klausa. Topik itu menarik sehingga saya memilihnya. Topik itu menarik, klausa 1. Saya memilihnya, klausa 2. Kalau membuat kalimat majemuk, Anda pakai kata penghubung intrakalimat, ya kan? Sehingga mengapa kok Anda tabelnya ada intrakalimat, biar Anda tahu. Kalimat majemuk itu membuatnya pakai kata penghubung intrakalimat ditambah 2 klausa. Ya, gitu ya. Ini jangan sampai lupa ya, sederhana tapi sering beberapa mahasiswa kurang paham. Berikutnya kita lanjutkan ya. Untuk membuat kalimat majemuk diperlukan kata penghubung. Tadi yang Bapak udah singgung. Untuk membuat kalimat majemuk gunakan kata penghubung. Berikutnya mari kita lihat topik sedikit beda tapi tetap kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif itu apa? Kalimat aktif itu kalimat yang subjek melakukan pekerjaan. Kalimat yang subjek melakukan pekerjaan. Contohnya ini Firman membaca buku. Membaca predikat. Siapa yang membaca? Jawabannya Firman. Sehingga Firman melakukan pekerjaan. Budi sedang mempromosikan dagangannya. Kalimat aktif juga. Pada kalimat tersebut, Firman melakukan pekerjaan membaca, Budi melakukan pekerjaan sedang mempromosikan. Berikutnya, kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Buku dibaca oleh Firman. Ya, apa yang dibaca, kalau dibaca berarti dikenai pekerjaan. Apa yang dibaca? Jawabannya buku. Sehingga buku sebagai subjek dikenai pekerjaan. Berikutnya dagangan sedang dipromosikan oleh Budi. Berarti ini dagangan dikenai pekerjaan. Pada kalimat tersebut, buku dikenai pekerjaan dibaca, dagangan dikenai pekerjaan sedang dipromosikan. Ya, tadi sudah disinggung, otomatis kalau belajar kalimat harus paham SPOK. Ya, harus paham SPOK. Oh ya, tadi ini sudah dibahas ya. Sudah dibahas, tadi rumus mencari subjek diulang. Siapa yang B atau apa yang B. Sama ini ya, penjelasannya sama. Sehingga next ya, next sama. Berikutnya adalah predikat, tadi sudah Bapak singgung. Predikat biasanya kata kerja atau frasa kata kerja. Ini ada contohnya, nanti kalian baca. Kata kerja ini kan, kalau frasa kata kerja yang bawah sedang membaca. Berikutnya adalah objek. Tadi sudah Bapak singgung. Objek biasanya kata benda. Objek dalam kalimat aktif bisa menjadi subjek dalam kalimat pasifnya. Tadi sudah Firman membaca buku aktif. Kalau dipasifkan menjadi buku dibaca oleh Firman. Keterangan biasanya frasa kata depan. Tadi frasa kata depan di ruang komputer PNJ kami belajar. Tadi ini tambahan selain frasa kata depan bahwa K adalah anak kalimat ya. Adalah anak kalimat. Demikian